Shalom, selamat sahabat semuanya, saya Jovia. Sepanjang triwulan pertama ini saya mempelajari begitu besar luar biasanya kasih Tuhan, pengampunannya dan keadilannya sejak dari awal permulaan daripada ciptaannya yang pertama Adam dan Hawa itu. Walaupun sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap merencanakan keselamatan umat manusia di bumi ini. Dia datang dalam bentuk logos dalam daging untuk menebus dosa kita dengan disalibkan oleh darahnya itu. Luar biasa sekali. Walaupun terdapat pertentangan kosmis, masalah kejahatan, dia tetap berencana dan bersabar dalam penghakimannya itu terhadap iblis. Dalam Mazmur 37 ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan memberkati kita. Shalom, happy sahabat semua. Nama saya Christabel dan hari ini saya ingin memberikan refleksi saya sepanjang triwulan ini. Berdasarkan apa yang kita telah pelajari daripada pelajaran-pelajaran sebelum ini, kita belajar bahwa Tuhan itu adalah kasih dan Dia mengajar kita untuk mengasihi setiap umat yang lain, tidak kira agama, kepercayaan, ideologi, latar belakang, dan sebagainya. Apabila kita mengasihi orang lain, kita bukan saja dapat memberikan impact positif terhadap diri mereka, tetapi juga mencerminkan kasih sebenar Yesus. Sekarang saya ingin mengongsikan satu ayat hafalan yang sangat baik, yaitu 1 Corinthians 13 verse 4-7. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Halo, happy sahabat semua. So basically Bible verse untuk ni triwalan adalah 1 Tesalonika 5 ayat 16 yang berbunyi bersukacitalah senantiasa. So basically this triwalan has been a roller coaster for me. Banyak benda baru yang saya belajar, ada ups and downs dia, tapi apapun marilah kita sentiasa bersukacita. And yeah, congratulations juga sebab sudah survive 1/4 of the year, so give yourself a pat on the back. And that's all from me. Doyo signing out. Jadi loud. Hai semua, selamat hari Sabat ke-13. Apa refleksi saya sepanjang triwulan ini? Saya berasa sangat gembira, diberkati. Walaupun ada banyak cabaran dihadapi sepanjang 3 bulan saja, tapi syukur puji kepada Tuhan semuanya dapat dihadapi dengan mantap. Ada satu ayat saya suka share dalam Amsal 17 ayat 22, yaitu hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan memberkati. Bye. Selamat Hari Sabat kepada kita semua. Nama saya Jackson James Ron. Apa yang saya terapkan sepanjang triwulan pertama ini ialah kita banyak mempelajari tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat, tak terbatas, dan tak berkesudahan. Tuhan sumber kasih yang sejati. Dalam kehidupan ini kita mungkin menghadapi kegagalan atau kesedihan. Tetapi kasih Tuhan selalu ada untuk menghibur, menguatkan, dan memulihkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat kita menjauh darinya. Dalam Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Hai, shalom semua. Nama saya Memel ataupun Stanley Simon, dan saya merupakan ketua PCM YMS. Apa yang saya dapat sepanjang triwulan ini ialah Tuhan merupakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang mencintai kita, anak-anaknya di bumi ini. Dia ingin supaya kita mengasihi antara satu sama lain dan menyebarkan kasih Tuhan dengan orang yang memerlukan supaya mereka dapat dibantu secara emosi dan juga fisikal. Seperti dalam Lukas 10 ayat 27 yang berbunyi, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Itu sahaja dari saya. Happy Sabat. Shalom, happy sahabat semua. Nama saya Filbert. Sepanjang pembelajaran saya untuk sekolah sahabat kita triwulan ini kan, dia banyak membantu saya mengenali dan mengetahui apa itu makna kasih dan keadilan Tuhan. Nah, pada mulanya saya ingatkan, kalau kita buka itu buku, kita belajar itu kasih, pasal Tuhan-Tuhan saja. Tapi dia banyak mengajarkan kita tentang apa yang harus saya perbuat untuk mengekalkan kasih dan keadilan Tuhan, bukan terhadap diri saya sendiri, tapi kepada orang-orang di sekitar saya. Seperti dalam Yakobus 2:26 mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Itulah yang saya rasakan sepanjang pembelajaran sekolah sahabat untuk triwulan ini. Dan apa yang patut saya lakukan adalah melakukan apa yang telah saya imankan. Jadi itu sih daripada saya. Bisa sahabat, Tuhan memberkati. Halo, selamat hari Sabat. Saya Carol dan saya pun mau share juga refleksi sepanjang triwulan ini. Kita punya perbincangan sekolah Sabat kebanyakannya tentang kasih dan keadilan Tuhan. Dan selain dapat memperdalamkan pengetahuan tentang Tuhan, saya juga bersyukur sebab ada perbincangan sekolah sahabat, dan melalui perbincangan itu saya dapat dengar banyak pengalaman daripada kawan-kawan. Dan saya harap bukan saja kita berbincang tentang kasih Tuhan, tapi kita juga dapat menguatkan satu dengan yang lain melalui perbincangan kita. Ayat hafalan terdapat dalam Filipi 1 ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Itu sahaja daripada saya. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati. Selama 1 triwulan ini, kita telah mempelajari tentang kasih dan keadilan Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, ada banyak cara iblis untuk mencoba menjatuhkan, bahkan menjauhkan kita daripada Tuhan, dengan mencoba untuk mengklaim bahwa Tuhan itu tidak adil dan Tuhan itu penuh dengan kekejaman. Tetapi dalam apa juga pelajaran yang kita sudah pelajari sepanjang triwulan ini, marilah kita mengimani dan marilah kita terus percaya bahwa dalam apa juga kehidupan kita, apapun hal yang berlaku dalam hidup kita, Tuhan itu penuh dengan kasih dan Tuhan itu sangat-sangat adil. Kasih dan keadilan Tuhan itu berjalan seiringan dalam hidup kita. Mari kita terus setia, terus beriman, dan tetap mendekatkan diri kita dalam pangkuan Tuhan. Selamat hari Sabat. Tuhan memberkati semua anggota gereja Allah Mesra Youth Care Center.